Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Asia dan teman saya Wulan Nur Hidayati dan Mudiana Farida Yasmin. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang teknik reinforcement. Pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang prosedur penguatan positif yang terbagi menjadi 3, yaitu ada konsep prosedur penguatan positif, yang kedua ada prinsip-prinsip prosedur penguatan positif, dan yang ketiga ada implementasi penguatan positif. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian reinforcement, yaitu proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Atau juga reinforcement atau penguat adalah penggunaan konsekuensi untuk memperkuat perilaku. Artinya bahwa sebuah perilaku yang dilakukan oleh peserta didik dan dianggap sesuai kemudian diikuti dengan penguatan atau reinforcement, maka hal tersebut akan meningkatkan peluang bahwa perilaku tersebut akan dilakukan lagi oleh anak. Kemudian ada reinforcement atau reward. Secara umum, para psikologi behavioristik lebih menyukai istilah reinforcement karena reward atau hadiah atau ganjaran memiliki sedikit konotasi mentalistik dan berasosiasi dengan kepuasan, yaitu suatu keadaan baliniah yang tidak dapat diamati, sebagian yang tidak psikolog jika menyangkut pribadi anak-anak, khususnya dalam situasi pendidikan, menggunakan istilah reward. Selanjutnya ada jenis-jenis reinforcement yang terbagi menjadi 2, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Yang pertama itu ada positive reinforcement, yaitu menurut Skinner dalam Bradley T. Effort 2016-374, penguatan positif atau positive reinforcement adalah apapun yang memperkuat dan meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi lagi. Penting untuk dipahami sejak awal, yaitu 2 poin esensial tentang menerapkan reinforcement positif. Kemudian juga ada pendapat dari beberapa ahli, yaitu positive reinforcement adalah suatu stimulus atau rangsangan berupa 12 benda atau peristiwa yang dihadirkan dengan segera terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan frekuensi munculnya perilaku tersebut. Yang kedua, ada negative reinforcement. Menurut Skinner dalam Bradley T. Effort 2016-376, penguatan negatif atau negative reinforcement adalah segala sesuatu yang meningkatkan perilaku yang diharapkan untuk mengurangi dan mengeliminasi stimulus adverse atau tidak menyenangkan. Reinforcement negatif yang diterima merupakan bentuk tanggung jawab karena telah melakukan perilaku yang menyimpang. Menurut beberapa ahli, reinforcement negatif atau penguatan negatif yaitu suatu penghilang atau penundaan stimulus yang bertujuan untuk memotivasi dan memperbaiki tingkah laku. Dalam pemberian penguatan yang perlu dipahami oleh guru sebelum menerapkan kepada peserta didik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Hidayati, NIM 19101273200006. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang prosedur pemberian positif reinforcement. Menurut prinsip umum dalam pemberian positif reinforcement adalah kesegeraan. Maksudnya bila perilaku yang telah diinginkan telah muncul dan akan dipelihara atau ditingkatkan, maka segeralah diikuti dengan pemberian positif reinforcement. Bila ini dilakukan, maka frekuensi, besaran, dan kualitas perilaku tersebut akan dapat dipertahankan. Menurut Martin dan Peer pada Edi Purwanta tahun 2005 nomor 37 menguraikan bahwa dalam pemberian positif reinforcement memiliki prinsip-prinsip prosedur sebagai berikut. Yang pertama, ada menyeleksi perilaku yang akan ditingkatkan. Perilaku yang diseleksi seharusnya perilaku yang khusus, misalnya tersenyum, tertawa, daripada perilaku yang umum, misalnya bersosialisasi. Yang kedua, ada penyeleksi penguat. Penguat hendaknya dipilih yang kuat dengan rambu-rambu yang telah tersedia, dapat disajikan dengan segera mengikuti perilaku yang diinginkan, dapat digunakan lagi tanpa menyebabkan kejenuhan segera, tidak membutuhkan hubungan waktu yang besar untuk mengolah. Yang kedua, menggunakan bahasa yang penguat secara fleksibel, dan kapan penguat tersebut digunakan sesuai prosedur yang ditetapkan. Maksudnya yaitu menyeleksi penguat yang ingin diucapkan kepada anak apabila anak telah melakukan perilaku yang membanggakan. Yang ketiga, ada menggunakan penguat positif, yaitu menceritakan kepada individu tentang rencana sebelum latihan dimulai. Maksudnya rencana yang telah dibuat. Dan ketiga, menjelaskan perilaku yang diinginkan kepada individu ketika penguat sedang diberikan. Contohnya, kamu membersihkan kamarmu dengan sangat indah. Menggunakan banyak pujian dan kontak fisik. Selanjutnya, ada alternatif pilihan yang dapat dijadikan penguatan, yaitu makanan sebagai penguatan adalah pemberian makanan sebagai pengukuh atau penguat, hendaknya sambil mempersiapkan gantinya. Makanan dipasangkan dengan pujian dapat menjadi penguatan bersyarat. Yang kedua, benda konkret sebagai pengukuh atau penguat. Biasanya yang digunakan adalah benda-benda kecil yang bila dikumpulkan akan menjadi koleksi yang menarik. Yang ketiga, yaitu benda yang dapat ditukarkan sebagai penguatan. Kepingan atau uang logam, materai, bungkus barang, karet tutup botol, simbol-simbol, tanda-tanda, dan sebagainya dapat digunakan sebagai pengukuh atau penguat positif bila dinyatakan laku atau ditukarkan dengan benda yang lain. Yang keempat, ada aktivitas atau acara sebagai penguat. Salah satu patokan untuk menentukan apakah suatu acara bersifat mengukuhkan disarankan oleh David Premack. Segala perilaku yang probabilitasnya tinggi dapat digunakan sebagai penguatan bagi perilaku yang probabilitasnya rendah. Yang kelima, tindakan sosial sebagai pengukuh. Aktivitas yang dihadirkan oleh orang lain dalam konteks sosial. Tindakan ini dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Contohnya memberi perhatian atau melihat kepada orangnya, menganggukkan kepala, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Tersenyum dan memberikan pernyataan, komentar, dan pujian.
Selanjutnya ada penjadwalan positif reinforcement. Penjadwalan positif reinforcement menguraikan tentang kapan dan bagaimana suatu respon dibuat. Menurut Dulyono tahun 2009 nomor 34 mengutarakan penjadwalan penguatan sebagai berikut. Yang pertama ada fixed ratio schedule, penjadwalan yang didasarkan pada penyajian bahan pelajaran, yang mana pemberi reinforcement baru memberikan penguatan respon setelah terjadi jumlah tertentu dari respon. Yang B, variable ratio schedule, penjadwalan yang didasarkan atas penyajian bahan pelajaran dengan penguat setelah sejumlah rata-rata respon. Yang ketiga, fixed interval schedule, penjadwalan yang didasarkan atas satuan waktu tetap di antara reinforcement. Yang keempat, variable interval schedule, pemberian reinforcement menurut respon betul yang pertama setelah terjadi kesalahan respon. Menurut Edi Purwanta tahun 2005 nomor 27 mengemukakan kelompok waktu pemberian positif reinforcement adalah sebagai berikut. Yang pertama, continue schedule, yang artinya setiap ada dua respon ada hadiah. Jika putus respon tersebut, maka tidak dapat hadiah lagi. Yang kedua ada material, yang artinya stimulus diikuti respon. Berselang-seling, kadang-kadang ada hadiah, kadang tanpa hadiah, antaranya selang-selingnya, dapat interval, dapat rasio. Yang ketiga, fixed interval, yang artinya setiap interval waktu tertentu secara fix diberi hadiah. Interval waktu 3 menit, 7 menit, 9 menit, dan seterusnya. Variabel interval, yang artinya setiap waktu bermacam-macam diberi hadiah. Yang kelima ada fixed ratio, yang artinya setiap perbandingan yang fix diberi hadiah. Misalnya setiap 5 kali diberi 1 hadiah, setiap 10 kali diberi 2 hadiah, dan seterusnya. Yang terakhir ada variabel rasio, yang artinya setiap beberapa kali tidak tentu diberi hadiah. Misalnya suatu ketika 2 kali diberi hadiah, waktu lain lagi baru diberi hadiah lagi. Penguatan positif dapat diberikan langsung dalam satu waktu saja ketika perilaku yang baik muncul. Pemberian penguatan dapat diberikan ketika sudah muncul jumlah tertentu dari respon. Dilihat rata-rata kemunculan respon di antara respon yang berbeda, atau setiap ada respon yang baik diberikan penguatan. Sekian penjelasan dari prosedur penguatan negatif ada 3. Yang pertama, pengertian penguatan negatif. Kedua, prinsip-prinsip prosedur penguatan negatif. Dan yang ketiga, implementasi penguatan negatif. Pengertian penguatan negatif yaitu pengukuhan atau penguatan negatif meningkatnya kemungkinan berulangnya perilaku disebabkan terhindarnya dari atau dihilangkan stimulus yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi perilaku tersebut. Jadi, suatu perilaku mendapat pengukuhan negatif bila perilaku itu meningkat atau terpelihara karena berasosiasi dengan hilangnya atau berkurangnya suatu stimulus. Bila dikuranginya atau dihilangkannya suatu stimulus menyebabkan perilaku meningkat atau terpelihara, maka stimulus ini disebut pengukuh negatif. Seperti pada pengukuh positif, pengukuh negatif ditentukan oleh efek berulangnya perilaku yang diikuti. Prinsip-prinsip prosedur penguatan negatif. Yang pertama, menghadirkan dengan segera pengukuh negatif. Contoh yaitu saya ambil dari masuk angin, pemilihan minyak gosok dan segera menggosokkan ke tubuh merupakan perilaku yang segera dihadirkan untuk segera menghilangkan masuk angin tersebut. Yang kedua,
menentukan perilaku yang akan didukung untuk dihilangkan. Contohnya yang seperti di atas tadi, rasa masuk angin merupakan stimulus yang segera dihilangkan. Tetapi dalam penerapan modifikasi perilaku ini, proses paling disarankan ialah menggunakan pengukuhan positif. Bila ini gagal atau tidak mencukupi, baru menggunakan pengukuhan negatif dan sifatnya hanya sementara. Yang ketiga, menggunakan pengukuhan negatif. Keempat, atau yang terakhir, yaitu menyeleksi pengukuhan negatif yang akan dipakai. Implementasi pengukuhan negatif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tidak berbeda dengan penggunaan pengukuh positif, seperti pemilihan kuantitas dan kualitas pengukuh, tidak tertundanya penghilangan atau pengurangan efek aversif segera setelah perilaku timbul, jadwal penyajian dan sebagainya. Banyak kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan penguatan negatif. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain yang pertama, harus disajikannya pengukuh negatif yang berupa stimulus aversif seringkali tidak menyenangkan bagi penyajinya sendiri. Penyajinya sendiri dalam hal ini mungkin penyaji tidak suka memakainya atau tidak sampai hati. Misalnya ngomel, tidak semua orang suka ngomel gitu. Dan yang kedua, bila penyajian pengukuh positif berulang kali dapat menimbulkan kejenuhan atau kekenyangan, penyajian pengukuh negatif berulang kali dapat menghilangkan daya aversifnya. Contohnya terlalu sering diomeli, maka telinga terbiasa menutup dari dalam atau dianggap angin lalu saja. Yang ketiga, reaksi terhadap pengukuh negatif tidak selalu berupa perilaku sasaran. Berbagai alternatif perilaku dapat timbul sebab tujuannya adalah menghindari stimulus aversif yang mengenainya. Dan yang keempat yaitu pengukuhan negatif. Pengukuhan negatif dapat membentuk hubungan antara penerima dengan pemberi dan antara penerima dengan lingkungan jadi jelek. Yang terakhir, usaha menghindari stimulus aversif dapat menimbulkan kecemasan yang bila keterlaluan dapat sampai ke penyimpangan perilaku yang lebih parah.